lobbying ini saya itu belajar bersama dengan Ibu Melinda pada saat Ibu Melinda membuat KKR di Kapuas yang tadi diceritakan. Di situ saya mengikuti beliau. Oh, caranya lobbying itu begitu, dikelilingi, dipatok dulu, tumen, dipelajari, kemudian didatengin orangnya, baru diajak cerita, dicari kesenangannya, terus baru tiba-tiba orangnya tanya kepengennya apa, seperti itu. Dengan modal saya belajar dengan Ibu Melinda, pulang dari Kapuas, saya bersama tim pergi ke Pulau Seram. Saya pikir ilmu saya lobbying sudah cukup. Kenapa? Karena waktu pergi dengan Ibu Melinda itu gampang banget Bapak Ibu. Ketemu si A gol, si B gol, si C gol, semua gol, gak ada yang gak gol. Jadi pikiran saya gini, oh gampang, surat-suratnya semua dibikin lengkap, saya contek semua surat-suratnya beliau. Nanti saya tinggal gampang datang, saya inget-inget caranya beliau ngomong kan, nanti tinggal gol. Pemikiran saya cuman gitu. Pergi ke Pulau Seram, terus waktu itu bersama dengan unit bisnis, Coach Iren itu tanya gini, kamu yang ngurus perizinan sendiri ya Grace? Berani? Ya berani gitu ya. Saya pergi sendiri Bapak Ibu. Dengan modal baru belajar 1 kali. Saya pergi sendiri sampai sana, ujungnya saya ditanya macam-macam gak bisa jawab. Bener, saya gak bisa jawab ujungnya. Saya dalam hati gini, Tuhan kok Ibu Melinda kok gampang ya, begitu saya kok susah Tuhan. Ini gimana Tuhan, saya bilang gitu. Ini kalau gak gol Tuhan, ini satu tim sudah datang semua. Saking saya pedenya, gampang ngurus perizinan. Tenang, nanti saya yang urus. Saya sudah belajar dari Ibu Melinda. Sampai sana saya lemes. Orangnya tidak berani kasih izin untuk kita belajar mengajar seminar-seminar narkoba di sekolah-sekolah di Seram dan Ambon. Terus saya nunggu pasang raut muka minta belas kasihan. Akhirnya sama petugasnya gini, sudah Ibu langsung saya ketemuin dengan Bapak Bupati saja, biar langsung beliau yang memutuskan. Oke, saya beraniin, sudah terlanjur sampai di sana. Ketemu dengan Bupati, ditanya macam-macam juga nggak bisa jawab. Cuma Bapak Bupatinya mungkin gini, kasihan juga ya, udah jauh-jauh udah datang ya. Saya cerita udah datang satu tim. Terus Bupatinya cuma bilang begini, Ibu, yayasan Ibu ini resmi atau enggak? Oh resmi Pak. Kalau yayasan Ibu resmi, bisa enggak saya mendapatkan kopi notarisnya? Kalau Ibu bisa kasih kopi notarisnya, oke, Ibu silahkan bersama tim ngajar. Tapi kalau enggak, ya berarti istilahnya yayasan abal-abal. Jadi saya enggak kasih izin. Wah, hati saya langsung berbunga-bunga. Kenapa? Karena saya tahu yayasan yang saya pakai saat itu benar-benar resmi yayasannya. Oh oke Pak, tapi saya nggak bawa. Bolehkah saya telepon supaya surat-suratnya itu dikirim email? Boleh. Sudah selesai, keluar dari kantor, langsung saya telepon Ibu Melani ya, bagian proyek, tolong kirim dong akta notarisnya. Ini kalau nggak ada akta notarisnya nggak bisa gol. Langsung datanglah itu akta notaris, langsung gol Bapak Ibu. Itu namanya kemurahan Tuhan. Saya lobbyingnya nggak pakai cara-cara seperti Ibu Melinda. Bapak Ibu tadi dengerin kan Ibu Melinda kalau cerita itu urutannya bagus banget. Saya sampai duduk di situ sampai keder istilahnya. Kenapa? Beliau itu kalau menyampaikan itu urutannya bisa tertata, bisa rapi, bisa urut seperti itu. Kalau saya berpikir, oh saya kayaknya nggak bisa ini tertata seperti itu. Ya, saya belajar dari beliau. Tapi spesialis saya menurut saya, seperti nama saya Grace, selalu anugerah Tuhan menyertai hidup saya. Dimanapun saya pergi, dimanapun saya melangkah, ada Tuhan bersama saya. Ada Tuhan yang memberi kemudahan.
Walaupun saya tidak sepintar Ibu Melinda, tidak sepandai Ibu Melinda, tapi penyertaan Tuhan itu yang menutup semuanya, yang melingkupi semuanya, yang memenangkan semuanya. Sepakat? Amin. Yuk kita mau tadi lobbying sudah banyak banget diceritakan sama Ibu Melinda. Ada goal, ada tujuannya. Jadi lobbying ini dua arah. Sebenarnya ketika kita lobbying, kita akan menemukan banyak sekali divine connection ya. Kita akan menemukan banyak sekali teman-teman baru. Mengenai lobbying kita ini berhasil atau tidak berhasil, sebenarnya kita akan mendapat teman-teman baru, teman-teman yang suatu saat nanti akan bisa membantu kita. Jadi jangan takut lakukan lobbying. Seperti saya, ya hari ini Bapak Ibu sudah diberi pengajaran oleh beliau. Nanti kalau sampai di daerah langsung jalan aja, gak apa-apa sama Tuhan. Ya mau gagal mau berhasil urusan nanti. Yang penting berani praktek, berani langsung jalan gitu ya. Terus next. Jadi goal, setiap kita mau lobbying ada goal atau tujuannya. Tujuan atau goalnya itu bisa berupa bisnis ya. Bisa juga goal atau tujuannya untuk pelayanan, seperti Ibu Melinda yang tadi banyak sharingkan, untuk pelayanan, untuk mengadakan KKR. Tapi bisa juga sebenarnya untuk bisnis. Kita kan semua punya bisnis juga ya. Jadi kita melakukan lobbying supaya bisnis kita itu berhasil. Nah selain ini bisa untuk apa lagi coba dari Bapak Ibu? Selain untuk bisnis, untuk pelayanan, lobbying itu kira-kira goalnya dilakukan untuk apa? Yang hari ini kita sedang lakukan, kita bangun pasukan ya. Kita lobbying itu untuk membangun pasukan. Bisa juga. Bisa untuk apa lagi? Bisa untuk apa lagi? Banyak loh. Bisa untuk dapat pacar, lobbying. Nih anak-anak yang muda, lobbying kan bisa untuk dapat pacar. Ya. Untuk apa lagi? Ya. Supaya mudah dalam segala urusan. Boleh. Benar. Untuk dapat apa lagi? Tadi kalau Bapak Ibu tadi dengarkan Ibu Melinda ketika dia melakukan lobbying, terus tadi dapat apa? Dapat apa? Dapat relasi. Terus dapat apa lagi? Dapat obat nggak tadi? Dapat taburan. Ya, kalau kita melakukan lobbying dalam pelayanan dan lain sebagainya, kita bisa dapat taburan. Kita dapat relasi, kita dapat banyak sekali. Dengan lobbying ini, kita banyak sekali bisa menghasilkan sesuatu yang benar-benar bisa menyenangkan hati Tuhan, gitu ya. Next. Nah, sasaran lobbying. Setiap kita itu punya sasaran lobbying. Sasaran lobbying itu bisa untuk diri sendiri, tapi juga bisa untuk memuliakan Tuhan. Kalau sasaran lobbying itu untuk diri sendiri, itu kita akan mengalami kerja keras dan hasilnya minimal. Ada celah untuk dicurangi, menghabiskan banyak waktu dan banyak pengeluaran. Contoh, saya dan suami itu dulu pernah bekerja paruh waktu. Istilahnya kita pelayanan di Mahanaim, tapi kita setelah pulang dari Mahanaim kita punya kerjaan sendiri. Ya. Begitu kita lakukan pekerjaan itu, ujungnya Bapak Ibu lama-lama sakit. Kenapa? Jam 8 sampai jam 5 kita kerja di Mahanaim, pelayanan. Pulang jam 5 sampai jam 12 malam kita kerja pribadi. Ujungnya sakit. Karena waktu pelayanan kita terjun bebas. Terjun bebas kenapa? Sebelum pelayanan saya pengusaha, punya income, punya pekerjaan. Tapi begitu pelayanan, kita lepaskan usaha kita hanya pelayanan, terjun bebas Bapak Ibu.
supaya nggak terjun bebas, kita menyiasati bekerja sendiri di sore sampai malam. Enggak tanya Tuhan. Enggak tanya Tuhan. Akibatnya sakit. Terutama yang sakit Pak Wong, sakit parah, hampir game, dan ditegur Tuhan. Di situ pembantu saya itu tiba-tiba bisa ngomong gini. Waktu suami saya sakit, pembantu saya itu tiba-tiba ngomong gini, Pak, Bapak itu kan punya Tuhan Yesus. Mbok nggak usah kerja yang susah-susah, tinggal sembahyang, minta kerjaan yang gampang dari Tuhan Yesus, sehingga Bapak bisa pelayanan, tapi juga bisa kerja dan nggak sakit. Loh, ini pembantu loh Bapak Ibu. Saya menangkap itu sebagai pesan Tuhan. Jadi kita mulai melangkah. Kalau mau kerja, kalau mau lobbying, kalau mau melakukan apapun seperti yang Ibu Mel tadi ajarkan, kita tanya Tuhan. Enggak jalan sendiri. Kenapa? Otomatis kalau kita mau kerja kadang-kadang kita itu enggak tanya Tuhan. Jujur. Karena kita merasa bisa. Karena kita merasa ya pekerjaan itu biasa, pekerjaan saya. Kalau produksi gondola-gondola ya biasa. Ya, kita itu dapat order miliaran, tapi rugi Bapak Ibu. Sudah rugi, sakit lagi. Jadi tambah semakin gak keruan ceritanya. Jadi benar-benar kita itu harus tanya Tuhan. Ya, itu kalau untuk diri kita sendiri, kita akan mengalami banyak kerugian. Bahkan bisa juga usaha kita itu dicurangi dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk kemuliaan Tuhan itu akan mudah. Tuhan itu akan buka jalan, ada kemudahan demi kemudahan yang Tuhan akan berikan. Contohnya ya, ketika pembantu kami itu sudah bilang begitu, terus kita berdoa. Kita berdoa, kita minta pekerjaan baru sama Tuhan. Oke lah Tuhan, kalau begitu pekerjaan yang lama ini stop. Kita punya mesin dan lain sebagainya kita jual semua, selesai, stop. Kita sekarang mulai jalan bersama dengan Engkau. Caranya gimana? Enggak tahu. Tapi jalan bersama Engkau. Ajari Tuhan untuk kita bisa lobbying, perusahaan demi perusahaan, teman demi teman, untuk kita bisa naik. Bapak Ibu, waktu kita benar-benar meletakkan hidup kita, waktu kita benar-benar mencari Tuhan, seperti Ibu Mel tadi ngomong, ketuk terus, ketuk terus, ketuk terus. Belum ada kerjaan, ketuk terus. Ini Tuhan kita nganggur, nggak ada kerjaan, ketuk terus sampai dibuka pintunya. Tiba-tiba suatu pagi suami saya itu ngajak saya makan bakmi. Mah, ayo makan bakmi. Saya jawabnya gini, Pak, aku itu kenyang. Aku baru makan nasi goreng. Kok kamu ajak makan bakmi? Tapi karena saya mau menemani, ya udah, ya wis, ayolah makan bakmi, nggak apa-apa. Akhirnya kita makan bakmi. Sampai di restoran makan bakmi, ada teman kita juga makan bakmi, ketemu ngobrol-ngobrol ya, ngobrol-ngobrol. Nah tiba-tiba Tuhan itu obrolan kami ini tiba-tiba bisa mengarah ke seperti ini. Pak Wong waktu itu cerita soal kita punya tanaman dan lain sebagainya. Ya kita rumahnya ada balkon. Dia cerita-cerita begitu. Terus temennya bilang gini, boleh nggak saya lihat rumahmu? Oh boleh. Terus kami pergilah lihat rumah kita. Sampai rumah dia tuh bilang gini, rumahmu mahal ya? Saya bilang gini, enggak mahal. Mana ada rumah di Kemang Pratama enggak mahal? Pasti mahal. Enggak mahal Pak. Coba Bapak kepengen beli rumah kah? Ya tapi budgetnya sekian. Budget yang dia sebutkan itu cocok dengan rumah yang saya pas.
Waktu itu sebetulnya saya mau beli rumah satu, yang satunya itu, jadi saya tahu harganya. Langsung saya ketemuin, telepon orangnya, 1 hari deal Bapak Ibu. Gak susah, biayanya murah, cuma makan bakmi, cuma lihat rumah saya, lihat rumah yang baru, terjadi transaksi, komisi turun. Itu jalan sama Tuhan. Dan sekarang kerjaan kami ya seperti itu. Kalau ditanya kerja apa sekarang, malah bingung saya jawabnya. Kerja sama Tuhan. Ndaknya properti. Banyak kita. Jualan apa ya terserah, nanti dikasih tahu Tuhan, ya kita melangkah apa yang Tuhan ngomong. Terus suami saya dibilang begini sama Tuhan, kamu pergi ke temanmu. Oke, pergi ke teman kita. Cerita-cerita, udah cerita-cerita. Terus temennya itu posisi kantornya di Tomang, rukonya dia itu di belakang. Dia itu kepengen beli ruko yang di depan kantornya supaya nyambung. Nah, Pak Wong itu bisa ngomong sama temennya gini, kamu mau beli ya ruko ini ya, gitu. Temennya langsung nyamber, iya betul, saya pengen beli ruko ini. Kamu kenal nggak sama orangnya? Kalau kenal sama orangnya, hubungi, nanti saya kasih komisi. Singkat cerita, kita kenal sama yang punya ruko itu, 2 ruko. Nah, terus kita telepon, Pak, rukonya mau dijual ya? Loh, Bapak tahu dari mana ruko saya mau dijual? Kan saya nggak tempel, dan saya belum ngomong sama 1 orang pun. Nggak ada orang yang tahu kalau ruko itu mau dijual. Ya saya tanya aja, karena ruko Bapak kosong. Jadi saya tanya, ruko Bapak mau dijual? Ya betul, saya mau jual. Berapa Pak harganya? Sekian. Oke. Temennya dikasih tahu harganya sekian. Oke nggak? Nggak ditawar Bapak Ibu, langsung oke. 1 ruko langsung oke. Komisi turun. Kanan kiri kalau ini. Karena yang beli pun mau kasih. Kanan kiri turun. 1 rukonya lagi, minggu kemarin baru closing. Tuhan kasih hadiah Natal, closing lagi. Nah, lobbying atau kerjaan atau apapun itu, intinya adalah kita harus jalan sama Tuhan. Tanpa kita melekat sama Tuhan, tanpa kita dekat sama Tuhan, itu kita akan pakai kekuatan kita sendiri, dan itu akan membuat etos kita itu keluar banyak sekali, membuat kita lelah, membuat kita capek, nggak enjoy, nggak happy. Tapi kalau kita kerja jalan sama Tuhan, itu keajaiban terjadi, multiplikasi terjadi. Next. Ya. Jadi intisari dari keberhasilan lobbying adalah ora et labora. Ya, ora et labora itu berdoa dan bekerja. Berdoa aja bisa nggak? Nggak bisa. Berdoa aja tanpa kita melangkah, tanpa kita bekerja, nggak bisa kita menghasilkan sesuatu. Berdoa tiba-tiba langit terbuka terus uang datang ceplok, nggak bisa. Tapi kita harus bekerja. Jadi keberhasilan lobbying itu ada doa dan ada bekerja. Berdoa itu kita harus menjalin, harus punya hubungan dengan Tuhan. Ya, ada hubungan vertikal ke atas, hubungan sama Tuhan, kita harus doa, kita harus baca firman. Ada hubungan yang horizontal juga, kita harus menyaksikan apa yang kita alami, kebesaran perjalanan kita bersama Tuhan itu kita harus share, kita harus ceritakan. Ya, hubungan dengan Tuhan kita bisa pujian, kita bisa penyembahan, kita bisa membaca firman, merenungkan firman, kita bisa mendengarkan khotbah seperti yang sekarang ini sedang dikerjakan. Tapi hari-hari ini Tuhan itu tancapkan di hati saya itu adalah
hubungan pribadi. Ya. Kalau saat ini retret sama-sama itu istilahnya iman rombongan, sama-sama. Semua bisa semangat karena satu sama lain itu bisa saling tarik menarik. Tapi dalam kondisi apapun kita harus punya relasi dengan Tuhan. Kita harus punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Itu yang sangat membangun manusia roh kita, yaitu hubungan pribadi dengan Tuhan. Jangan pernah dilupakan. Setiap hari kita harus bangun relasi hubungan pribadi dengan Tuhan. Kenapa? Ya kayak tadi yang Bu Melinda sudah cerita. Kalau kita nggak bisa dengar suara Tuhan, kira-kira Bu Melinda beli tadi nggak itu burung itu? Nggak beli. Itu kan hatinya yang didorong sama Tuhan. Kalau kamu mau ketemu uskup itu lagi, kamu bawa burung itu, hati uskup itu akan kamu menangkan. Nah, kalau kita nggak punya relasi sama Tuhan, gimana? Cara kita melakukan lobbying pasti pakai cara dunia. Kalau pakai cara dunia seperti saya ngomong tadi, dengan cara kerja keras, dengan cara kemauan kita sendiri, ujungnya mentok, ujungnya mengalami kesulitan. Nah, makanya kita harus benar-benar hubungan pribadi kita dengan Tuhan harus kita bangun. Setiap hari harus kita bangun hubungan pribadi dengan Tuhan, supaya setiap hari kita semakin peka, semakin kita bisa dengar Tuhan, semakin kita bisa mengerti satu dengan yang lain, semakin kita bisa punya empati satu dengan yang lain. Karena hari-hari ini ya saya dengarkan, hari-hari ini banyak sekali orang yang cuek, banyak orang yang ya sudah, banyak orang yang dibawa ke arah beku, ke arah dingin, ke arah acuh tak acuh. Nah, itu bisa kita patahkan ketika kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Kenapa? Karena kalau hubungan pribadi dengan Tuhan, setiap hari kita ketemu Tuhan, ya kita semangat, kita sukacita, kita senang, kita happy, kita gembira. Kenapa? Karena ketemu Tuhan. Terus kita tanya, Tuhan hari ini saya harus ngapain? Tuhan kasih tahu, nanti kamu pergi makan bakmi. Oke, ternyata dapat bonus. Kamu pergi ke teman kamu, dapat bonus. Kalau Tuhan gak ngomong apa-apa, ya gak apa-apa. Kita kerja aja, lakukan apa yang sehari-hari kita jalani, apa yang sehari-hari kita kerjakan, jalankan, kerjakan semuanya. Tapi ketika suatu saat tiba-tiba Tuhan ngomong, kita harus berhenti dari pekerjaan kita dan kita pergi, kita melakukan pelayanan. Pernah suatu saat kita sedang makan, tiba-tiba Tuhan itu bilang begini, stop, pergi potong rambut. Loh, lagi makan suruh pergi potong rambut. Pergi potong rambut, ketemu sama orang, ngobrol. Orang itu adalah seperti anak murid STT gitu loh, sekolah pendeta. Tapi ternyata mau bunuh diri. Nah, itulah Tuhan kita itu bisa seperti itu. Dia bisa tiba-tiba interrupt kita untuk menyelamatkan nyawa atau jiwa seseorang. Asal kita mau langsung, begitu diinterrupt, langsung kita kerjakan apa yang Tuhan perintahkan. Seperti itu ya. Terus kalau bekerja, kita itu harus menambah kemampuan kita. Ya, seperti seni lobbying ini, tadi Bu Melinda udah bagus sekali ceritakan urut-urutannya dengan detail, ceritakan cara-caranya, penampilan harus dijaga, badan tidak boleh bau dan lain sebagainya. Tidak saya ulang semuanya, udah bagus, sangat bagus. Dan dalam bekerja ini jangan lupa Bapak Ibu bahwa sebenarnya di dunia sekuler orang-orang di luar sana itu sangat expert. Ya, kita ini sangat jauh ketinggalan untuk ilmu kita dalam kita bekerja, dalam kita melakukan lobbying atau apapun. Kita itu sebenarnya secara dunia ketinggalan. Tapi kalau kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan, semua yang ketinggalan itu Tuhan ajari. Tiba-tiba ada hikmat yang meluncur dari surga, masuk,
dikasih tahu sehingga apa yang kita lakukan tepat sasaran seperti yang Ibu Mel tadi katakan. Next. Nah, ini seni lobbying berdasarkan karakteristik dari kepribadian. Ya, saya mau bahas satu persatu. Kepribadian kita itu kan ada koleris, ada sanguin, ada melankoli, ada plekmatik. Ya, kalau koleris, menurut Bapak Ibu gimana? Kalau kita ketemu dengan orang koleris, kita harus seperti apa? To the point. Tadi Bu Mel sudah katakan, kalau ketemu orang koleris harus to the point. Kalau kita ketemu orang koleris, kita hindari pembicaraan yang bertele-tele, tapi kita juga harus ngerti suasana hatinya. Terus jangan curhat terlalu panjang. Kalau ketemu orang koleris, kita harus to the point. Gak boleh muter sana muter sini. Goalnya apa, tujuannya apa, langsung disampaikan. Dan berikan orang koleris itu tantangan. Dia harus, kalau yang kita sampaikan atau yang kita ajukan itu gak menantang dia, istilahnya ini, loh, Ibu mau mengadakan KKR berapa orang? 1000. Buat dia gak narik. Tapi kalau kita dengar, Ibu mau mengadakan KKR berapa orang? 1 juta. Wah, itu tantangan buat orang koleris. Kalau orang koleris itu dia perlu sesuatu, perlu satu tantangan. Enggak yang kecil-kecil. Kalau buat orang koleris dia yang kecil-kecil buat dia enggak dilihat, enggak menantang. Ya, next. Kemudian sanguin ini kalau bicara antusias, semangat. Terus sanguin ini kalau kita sampaikan dia nggak mudeng ya, dia cuek aja, nggak dengerin. Sanguin nggak dengerin, so bodoh, nggak ngerti yang disampaikan apa. Jadi kita pakai ilustrasi supaya dia paham. Kemudian tampilkan bahasa tubuh yang bersemangat. Kalau sanguin ini cheers. Jadi sanguin ini kan seneng, happy, orangnya maunya hura-hura. Tapi hati-hati juga Bapak Ibu kalau ketemu dengan orang yang sanguin. Nanti kalau kita sudah akrab dengan dia, terus Pak nanti tolong dikirim ya barangnya ya, kita ada acara tanggal retret tanggal 5, 6, 7, kita ada acara tanggal 22, kita ada acara tanggal sekian. Dia semua bilangnya gini, iya, tapi ujungnya lupa semua. Jadi kita yang harus mengingatkan. Kalau dia sudah oke, saya akan kirim barang, kita yang harus ingatkan. Kita harus telepon, harus ingatkan. 1 minggu sebelumnya diingatkan. Udah mendekati H-1 harus diingatkan supaya barangnya segera dikirim. Kalau enggak, ya dia iya aja terus lupa gitu ya. Terus melankoli. Kalau melankoli itu menggunakan fakta, menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Dan kalau melankoli itu kita nggak bisa mendesak Bapak Ibu. Orang melankoli itu butuh waktu untuk mikir. Iya, bener nggak? Ada yang ketawa, bener nggak? Orang melankoli kalau kita ajuin proposal, terus kita langsung gini, kapan Pak dikirimnya? Ya entar lah, saya baca proposalmu aja belum, sudah tanya kapan dikirimnya. Kan seperti itu. Jadi kalau melankoli juga kita harus datang itu penampilan harus rapi. Dia akan jutek kalau lihat kita berantakan. Itu nggak seneng orang melankoli. Tertata, rapi, sopan, seperti itu ya. Jadi harus kita kasih waktu untuk berpikir. Jadi tinggal dulu ada waktu untuk berpikir, nanti kita follow up lagi seperti itu. Terus nextnya plekmatik. Plekmatis ini kita juga nggak boleh buru-buru dalam menyampaikan, konsisten dengan apa yang disampaikan, hindari pembicaraan yang membingungkan pada topik. Kalau plekmatik ini sebenarnya kan mereka itu sebenarnya tidak mau bergerak kalau tidak merasa aman. Orang plekmatik kalau aman dia pasti bergerak. Oh aman nggak apa-apa, oke. Tapi kalau nggak aman dia enggak secure buat dia. Dia takut nanti ada masalah, nanti kerjaan saya jadi banyak. Jadi kalau kita menghadapi orang plekmatik, kita kasih data yang sederhana, terus kita ngomongnya gini, nanti semua yang mengerjakan saya, Bapak tinggal tanda tangan aja. Nah dia kalau apa yang kita sampaikan itu dia merasa aman, dia pasti oke. Seperti itu.
Kenapa? Karena dia itu orang flematik tuh nggak mau banyak bergerak, nggak mau banyak ikut-ikut gitu. Malas bergerak. Kalau sudah duduk di sini ya udah duduk di sini, nggak mau pindah-pindah. Itu flekmatik. Jadi kita harus kasih rasa aman supaya dia bisa ACC apapun proposal atau lobbying yang kita lakukan. Next. Nah, sekarang saya mau ambil satu contoh lobbying di Alkitab, yaitu Esther dan Raja Ahasiweros. Contoh lobbying di Alkitab yaitu Esther dengan Raja Ahasiweros. Kita semua tahu pada saat itu bangsa Yahudi akan dimusnahkan ceritanya ya. Kemudian Esther harus menghadap ke raja, walaupun saat itu tidak waktunya dia menghadap. Jadi ada resiko kalau dia menghadap bisa dibunuh, karena untuk menghadap raja itu harus dipanggil, nggak bisa datang sewaktu-waktu. Nah, kalau saya hubungkan dengan tadi, ada bagian Tuhan, ada bagian manusia, maka bagian Tuhan, Ratu Esther ini menggandeng dan mengajak semua bangsanya untuk puasa, ya, dikenal dengan nama puasa Esther 3 hari. Jadi semuanya puasa. Esther bilang semua puasa, nanti hari ketiga sudah selesai puasa, saya akan menghadap raja. Apapun resikonya, saya mengambil tanggung jawab itu. Bagian manusianya, dia datang menghadap raja. Nah, saat dia datang menghadap raja, dia mengenakan pakaian ratunya. Kenapa? Karena dia tahu dia adalah ratu. Supaya bisa dari jauh itu akan dikenali oleh Raja Ahasiweros bahwa yang datang, yang mau menghadap adalah ratu. Jadi dia kenakan pakaian ratu. Kemudian ini kalau di Esther 5 saya bacakan, pada hari ketiga Esther 5 ayat 1, pada hari yang ketiga Esther mengenakan pakaian ratu, lalu berdirilah ia di pelataran dalam istana raja, tepat di depan istana raja. Raja bersemayam di atas tahta kerajaan di dalam istana, berhadapan dengan pintu istana itu. Ketika raja melihat Esther sang ratu berdiri di pelataran, berkenanlah raja kepadanya, sehingga raja mengulurkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Esther. Lalu mendekatlah Esther dan menyentuh ujung tongkat itu. Tanya raja kepadanya, apa maksudmu hai Ratu Esther, dan apa keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan diberikan kepadamu. Tapi di sini seperti yang Ibu Melinda tadi sampaikan, Esther ini begitu sudah mendapat perkenanan raja, dia tuh nggak langsung ngomong loh, bangsaku akan dimusnahkan oleh Haman. Enggak, tapi dia manggil rajanya untuk mengadakan pesta di tempat dia. Enggak hanya satu kali, dipanggil lagi, sampai benar-benar Raja Ahasiweros ini istilahnya gandrung. Istilahnya benar-benar gini, ini ratuku nih mau apa sih sebenarnya? Pasti dia ada sesuatu yang besar yang akan disampaikan, karena dia sampai memperjuangkan dirinya untuk menghadap saya dengan resiko dibunuh. Tapi sudah saya ururkan tongkat emas, kok masih nggak ngomong, masih ngasih perjamuan. Sampai benar-benar raja ini kepengen tahu apa sih sebenarnya, apa yang Esther akan sampaikan. Nah, Esther ngerti ketika sudah waktunya, seperti yang Ibu Mel katakan tadi mengenai lobbying, ketika waktunya tepat itu diluncurkan. Ketika diluncurkan, kita tahu semua bahwa akhirnya bangsa Yahudi nggak jadi dimusnahkan, tapi malah terjadi titik pembalikan keadaan. Justru terjadi pembalikan keadaan. Nah, ini salah satu lobbying yang dilakukan oleh, kita belajar dari Ratu Esther, bahwa kalau kita melakukan lobbying jangan buru-buru. Seperti yang Bu Mel tadi katakan, jangan buru-buru, jangan baru ketemu aja udah langsung ngomong gitu. Jadi enggak boleh buru-buru. Dan saya punya pengalaman, kalau lobbying menurut saya, buat saya paling gampang lobbying itu pakai pihak ketiga.
Dan pihak ketiganya itu adalah sahabat dari yang kita mau lobbying. Itu enak banget dan pasti goal, kagak susah-susah. Itu saya belajar juga dari Ratu Esther. Karena kan Ratu Esther untuk mendapat perkenanan ketika dia mau diangkat jadi permaisuri, dia kan bersama dengan Hagai. Jadi dia ngikutin apa kata Hagai. Jadi ada pihak ketiga, ada Hagai yang menjembatani sehingga Esther bisa diangkat menjadi ratu. Nah, saya senang sekali pakai ini. Tapi kadang-kadang Tuhan itu tegur ketika saya pakai pihak ketiga terus menerus. Tuhan itu tegur karena apa? Saya jadi tidak belajar. Saya ngaku dosa. Saya pakai pihak ketiga, saking enaknya. Kalau kita pakai pihak ketiga itu enak banget, Bapak Ibu. Ya, misalnya kita mau minta barang dari PT A. Kita punya sahabat atau punya orang yang kerja di PT A sudah puluhan tahun. Kita tinggal telepon, pasti turun Bapak Ibu barangnya. Pasti turun. Itu gampang banget. Kadang-kadang nggak pakai proposal juga turun. Ya, pihak ketiga ini pihak ketiga yang benar-benar berhubungan dekat dengan orang yang kita mau lobby. Kalau Bu Mel tadi contohnya penguasa, ya yang ditakutin lah di orang sana, jadi ya pakai pihak ketiga. Jadi enak banget kalau kita bisa pakai pihak ketiga. Ya ini kan retret ini sekian banyak orang ya Bapak Ibu ya. Kalau kita bisa menjalin persahabatan semuanya dengan Bapak Ibu, suatu saat Bapak Ibu ini jadi pihak ketiga buat saya. Iya, benar, jadi pihak ketiga. Jadi semakin banyak kita kenal orang, semakin banyak kita ketemu orang, terus minta nomor HP, terus kita ya hubungi, kita menjalin hubungan. Nanti kita tiba-tiba bisa punya relasi. Tapi itu tidak bisa terbangun dengan seketika. Kita bangun itu bertahun-tahun. Kita bangun itu lama, nggak seketika gitu ya. Nah, saat kita sudah punya divine connection yang banyak dan kita punya kepekaan dengan Tuhan, kita tinggal menuai seolah-olah jadi tinggal gini. Kalau Tuhan ini butuh ini, nanti Tuhan tinggal ngomong, kamu tinggal hubungi si A, ya, kita telepon si A. Kamu tinggal hubungi si B, kita telepon si B. Tapi benar-benar dalam lobbying atau dalam apapun kita harus benar-benar mengandalkan Tuhan. Intinya sebenarnya di situ. Mau setinggi apapun ilmu lobbying kita, mau sepandai apapun ilmu yang kita miliki, sepinter apapun cara kita ngomong, cara kita lobby, cara kita apapun lah, tapi andalkan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan yang akan memberikan kemurahan. Tuhan yang sebenarnya yang pegang kendali, yang akan membuka semuanya itu adalah Tuhan. Ya, kesimpulannya ada hal yang terpenting untuk lobbying adalah benar-benar kita harus mengandalkan Tuhan. Kemudian kita harus mempunyai hati yang tulus Bapak Ibu. Kita kalau lobbying itu kalau enggak tulus sebenarnya orangnya ngerti kok. Orangnya ngerti. Kita ini bisa rasa, orang ini ngomongnya bohong, kerasa. Tapi kalau kita punya ketulusan ketika kita ngomong, kalau kita nggak bisa, kita ngomong nggak bisa, nggak apa-apa. Saya pernah pertama kali kerja, saya itu lulusan komputer, tapi saya kerjanya di bidang kimia, jadi jauh banget ya. Terus saya jualan produk-produk kimia. Saya sebenarnya nggak tahu produknya itu apa. Sudah saya pelajari tapi saya masih nggak ngerti. Karena kan banyak istilah-istilah kimia. Jadi saya datang ke perusahaan ya. Saya bawa contoh barang. Orangnya tanya gini, ibu yang ibu bawa itu apa? Saya bilang ini CaCO3. Tapi CaCO3 ini apa? Saya kalsium karbonat gitu. Taunya cuma sebatas itu. Tapi apa saya juga nggak tahu, orang saya bukan orang kimia. Malah yang pabriknya itu gini, oh Bu, ini fungsinya untuk ini, untuk memperkuat. Ibu betul datang ke sini karena saya membuat kursi dari plastik, itu Lion Star yang saya datengin. Karena saya membuat kursi dari plastik, jadi kalau dicampur dengan ini, kursi saya akan menjadi semakin kokoh. Fungsinya untuk mengokohkan kursi. Atau kalau untuk membuat tikarnya jadi
semakin rasa tebal dan membal. Oh, saya malah belajar. Jadi ketika kita apa adanya, apa yang ada dalam diri kita sampaikan, nggak usah ditutupi. Mau nilai kita 4, 5, 6, 8, 10, itu yang terbaik kalau kita membuka hidup kita, membuka diri kita transparan, sehingga semua orang tahu. Semua orang justru kalau kurang nilai kita, mereka malah tambahi, mereka malah ajari kita. Jadi kalau kita merasa kita pandai, kita nggak dapat ilmu. Tapi kalau kita buka hidup kita apa adanya, Tuhan yang akan memberikan terus, memberikan terus, memberikan terus.